Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah platform atau bisa dikatakan aplikasi yang dari beberapa bulan yang lalu banyak sekali dari teman-teman semua yang meminta saya untuk membahasnya. Apa nama aplikasinya atau nama platformnya? Yaitu Smart Wallet. Oke, wah namanya udah keren ya. Smart berarti harusnya nih yang menggunakan Smart Wallet itu orangnya smart smart gitu atau cerdas lah gitu ya. Tapi kita lihat dulu nih, apakah Smart Wallet ini aman atau ya sama kayak aplikasi Ponzi lainnya gitu. Ya mudah-mudahan aman sih ya, mudah-mudahan gitu. Sambil kita review, sambil kita bahas, oke? Nah, dari tampilan awalnya seperti ini ya. Saya dapat informasinya ya, banner-bannernya, promosinya. Smart Wallet Indonesia mungkin ini ya, karena ada nama Indonesianya tuh, bendera ya. Di sini Smart Wallet tersebut menawarkan income sebesar 2% per hari. Oke. 2% per hari. Logis enggak ya? 2% per hari. Ini kan kripto ya. Kripto bener. Ini kan investasi kripto, cuma bedanya walletnya ini smart, menggunakan AI, kecerdasan buatan lah gitu ya, menggunakan teknologi canggih zaman sekarang AI gitu. Tapi ya teman-teman harus tahu, AI itu kan tergantung orang atau kelompok yang menggunakan gitu ya. Kalau digunakan untuk yang baik-baik ya, ya jadi baik gitu ya. Kalau digunakan untuk yang nggak baik, nggak benar atau menipu, bisa juga AI itu. Tergantung siapa yang mengoperasikannya gitu kan. Nah, menurut saya nih, income 2% per hari untuk kripto ini kan stabil ya. 2% per hari. Kayaknya nggak logis nih. Ya, nggak logis. Terus, modal kecil, untung besar. Kayaknya nggak gitu juga ya. Modal kecil, untung besar. Biasanya yang untungnya besar, risikonya besar juga. Ya, risikonya besar juga. Untung besar, risiko besar gitu. Itu udah hukum alam investasi gitu. Kalau mau untung gede ya modalnya gede, tapi kalau nanti loss atau rugi ya ruginya juga gede gitu kan. Oke, lanjut. Tidak diperlukan keahlian nih, tidak perlu keahlian ya, meskipun menggunakan AI, tapi ya perlu juga keahlian analisis ya, fundamentalnya kripto itu gimana ya, perlu lah. Saya nggak setuju kalau tidak perlu keahlian ya. Mau investasi forex, mau kripto ya tetap harus ada keahlian. Khususnya keahlian dalam menganalisa. Ya meskipun ini menggunakan AI kan, tujuannya menggunakan AI itu supaya menganalisa sendiri tuh ya. Menganalisa sendiri keadaan pasar kripto katakanlah sekarang ini gimana. Nanti kalau kalau harganya lagi naik bisa otomatis intinya jual belinya kayak gitulah ya. Tapi kan nilai pasar saham kripto itu kan nggak bisa ditentukan sama AI ya, nilai pasar ya pasar gitu kan. Misal contoh ya konvensional, harga sembako naik ya mau nggak mau harus naik. Kalau misalkan AI-nya bisa mendeteksi harga sembako di pasar gitu ya, di pasar di Indonesia mau tradisional mau apalah pasarnya ini misalnya ibaratnya gitu ya, si robot AI-nya harus bisa menganalisa nih kapan turun harga sembako, beli gitu. Nggak bisa AI menuntut harga sembako harus turun gitu, enggak. AI juga harus nunggu momen yang tepat. Turunnya berapa persen nih? Misal turunnya baru 50% nih turunnya. Nah ini di cut loss nggak gitu, di stop nggak di sana, atau nunggu sampai turun 20% atau 60% turunnya gitu ya. Dijamin aman dan untung. Oke, dijamin aman dan untung. Ini ada jaminan aman dan untung. Oke lah, semua platform juga menjamin aman ya. Mau investasi bodong, mau investasi legal, mereka mengklaim aman, gitu kan. Tapi ini menjamin untung. Kalau yang legal, keuntungannya ya tergantung si pengguna, gitu. Nggak ada yang menjamin keuntungan. Investasi itu kan fluktuatif. Kripto lagi nih. Kripto itu kan wah sangat ditentukan nilai pasar. Ya. Jadi secanggih-canggihnya robot AI ya tetap aja nunggu gitu. Nunggu misal Bitcoin nih lagi naik.
berapa persen nih di set gitu. Ini maksudnya AI itu bukan robot kayak transformer teman-teman ya, kayak bot lah gitu yang bisa otomatis gitu. Misal nanti di set ketika Bitcoin naik 20%, nah jual otomatis. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan Bitcoin ya, misal katakanlah kriptonya Bitcoin, itu lamban naiknya, nggak bisa per hari untung dong. Nggak bisa per hari untung 2%, nggak bisa. Ya, si robot AI-nya harus mengidentifikasi dulu tuh, menganalisa dulu. Ini udah berapa persen nih naiknya Bitcoin? Wah, baru 5% nih. Sedangkan kita ngesetnya, nyetingnya itu kalau 20% naik, baru otomatis nanti terjual sendiri. Gitu kan, mencapai itu kan ada waktu. Enggak sekarang ngeset, besok cair 2%, cair berapa persen gitu kan. Enggak kan. Terdaftar resmi di MSB. Gini ya teman-teman, MSB itu bukan regulator untuk masalah kripto meskipun di Amerika sana. MSB itu ya kemarin juga dipakai Redford, ROBD Global, Excel Group yang investasi bodong modus trading. Ya, cuma mereka nggak pakai AI iming-imingnya ya. Mereka menggunakan MSB juga. Setelah saya telusur, MSB itu ternyata ya kayak PPATK. Kayak PPATK. Kripto, contohnya di Indonesia, ini harus terdaftar di Bapepti. Smart Wallet ini terdaftar nggak di Bapepti? Terdaftar nggak di Bapepti? Kalau nggak terdaftar, ya ilegal, bodong, gitu ya. Keuntungan tanpa batas, tuh kan? Dijamin aman dan untung plus keuntungannya tanpa batas. Anda pasti bebas keuangan. Bebas keuangan itu gimana ya? Ini ada artinya gimana? Bebaskan keuangan Anda. Misal Anda punya uang, masukin ke sana. Nanti kalau scam, nggak apa-apalah dibebasin uangnya gitu. Atau gimana? Nah, jadi dari sini saja udah nggak logis teman-teman ya. Mohon maaf nih. Dicek di Bapepti juga nggak ada ini smart wallet ini ya. Untuk sertifikat MSB itu nggak nyambung ya, kurang nyambung gitu ya, kurang nyambung. Kalau ini dari Amerika MSB ya, di Amerika kan ada Bapeptinya Amerika yang menjadi regulator kripto di Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia Bapepti Indonesia, kalau di Malaysia Bapeptinya Malaysia tuh regulatornya. Kalau di Inggris ya Bapeptinya Inggris gitu ya. Jadi kalau MSB-an udah sering ya saya bahas, investasi bodong punya MSB gitu ya. Nah, jadi smart wallet ini teman-teman menggunakan teknologi AI. Jadi bisa gini nih. Dompet smart wallet itu kan dompet cryptocurrency baru yang dibangun oleh teknologi AI top dunia. Nah, dan sistem perdagangan jaringan robot. Nah, robotnya itu bukan robot kayak transformer, bukan gitu. Cuma bot gitu kan. Kalau yang programming pasti paham. Yang paham programming pasti paham. Ini memberikan layanan yang nyaman, aman, dan cepat untuk membantu pengguna menghasilkan uang secara otomatis gitu ya. Menghasilkan uang secara otomatis. Berlebihan banget ya kalimatnya. Selain itu juga memiliki banyak fitur unggulan dan kelebihan lainnya yang membuat transaksi mata uang digital menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Nggak perlu keahlian tadi katanya ya. Salah tuh. Tetap meskipun pakai AI ya perlu keahlian lah. Gini aja, sekarang kan AI itu nggak cuma di kripto. Sekarang konten juga pakai AI bisa, tapi kalau nggak punya keahlian desain, ya terus gaptek teknologinya, ketik-ketiknya gitu kan, itu kan nggak bakal bisa. Tetap harus ada keahlian, gitu ya. Minimal keahlian berpikir, ya bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal, mana yang logis, mana yang nggak logis. Minimal keahlian itu aja cukup. Smart Wallet memiliki kecerdasan yang tak tertandingi katanya. Waduh, lebih dari Binance dong. Wih, keren ya. Binance itu nomor 1 ya. Binance aja ada masalah tuh, ya apalagi smart wallet. Ya namanya sih smart gitu, tapi ya nggak tahu penggunanya smart atau enggak gitu. Nah di sini yang secara otomatis dapat membeli atau menjual aset digital sesuai dengan kondisi pasar. Oke, garis bawahi sesuai dengan kondisi pasar. Kalau kondisi pasar kripto lagi ambruk, untungnya di mana coba? Yang 2% per hari itu kan mengikuti kondisi pasar. Ya sih, tadi di awal saya juga katakan kan, si robot AI itu cuma bisa di set mau berapa keuntungan kita. Seperti itu. Bukan pertama lah AI dipakai di smart wallet. Ya. Sesuai kondisi pasar. Misal kondisi pasar kripto ambruk, apa yang diuntung? Malah rugi kan? Mau pakai AI, mau pakai apa?
Tetap kalau kondisi pasarnya lagi down, lagi ambruk, ya udah, terima kerugian semua orang yang di pasar kripto gitu. Terus sehingga memperoleh pengembalian yang lebih tinggi ini menggunakan teknologi robot terbaik untuk menganalisis tren pasar. Iya, benar. Kalau untuk menganalisanya benar, setuju, bisa pakai AI. Tapi AI nggak bisa menuntut nih cepetan naik dong Bitcoin gitu. Enggak. Tergantung si kondisi pasarnya lagi bagus enggak. Kalau misalkan lagi bagus, ya agak masuk akal dikit. Tapi yang enggak konsisten 2% tiap hari juga. Gitu ya. Misalkan kondisi pasar kripto lagi turun tuh, lagi ambruk gitu ya. Misal bangkitnya lagi tuh lama. Sekarang ambruk, besok tiba-tiba naik lagi. Enggak kayak gitu. Ya, fluktuatifnya itu enggak naik turun kayak gitu, enggak. Perlahan-lahan gitu. Jadi kalau masih ambruk misal kriptonya, apa yang diuntungkan gitu? Semua orang yang punya kripto pasti rugi lah. Pasti nunggu momen ya, gitu. Ini kan cuma kecerdasan buatan, teman-teman. Saya lebih suka kecerdasan yang alami. Yaitu siapa? Yang menjalankannya ya Anda sendiri. Kecerdasan alami yang diberikan Tuhan, gitu kan. Kecerdasan buatan ini buatan manusia juga, gitu. Makanya tadi di awal saya katakan, AI tergantung orangnya mengoperasikannya untuk apa? Untuk menipu atau untuk keamanan, gitu kan? Ya. Terus di sini ada seperti ini nih. Ini menggunakan transaksi grid. Oke, jadi grid itu ya tadi ya. Grid itu teman-teman strategi trading ya, sistematis, berbasis aturan dan otomatis yang cocok untuk berbagai jenis lingkungan pasar, seperti pasar yang sedang tren ke satu arah atau bergerak dalam kisaran sideway-nya, gitulah. Teman-teman kalau nggak paham grid ya bisa cek di Google lah, gitu ya. Terus di sini, nah ini ya, keuntungan tim 12% dari keuntungan harian anggota kelompok pertama, 6%, kedua 3%, ketiga 1%, keempat. Ini tuh Ponzi, teman-teman. Jadi ya, smart wallet itu investasi bodong, skema Ponzi, modus trading. Iya, kalian harus terima ini tuh skema Ponzi. Ya, rabat tim seperti ini tuh Ponzi. Ya, keuntungannya dari siapa? Dari level yang di bawah. Ya, keuntungan atasan kalian itu yang ngajak kalian ya, itu dari kalian. Ya, pertama dari uang deposit kalian, ini money game. Ya, terus kalau kalian untung mereka masih dapat, gitu. Padahal ya money game, perputaran uang, membayar member dari uang member lain. Dulu juga ada Mark AI canggih sebelum smart wallet yang mengklaim tercanggih menggunakan teknologi AI. Dulu ada Mark AI canggih juga mengklaimnya, bisa otomatis juga kayak smart wallet mendeteksi nilai pasar. Cuma kalau Mark AI lebih jelas, arbitrage modusnya, trading arbitrase lah gitu. Kalau smart wallet ini nggak jelas tradingnya, trading apa? Jangan trading grid ya. Misalnya trading kriptonya kripto apa gitu yang jadi utamanya Bitcoin kah, Shiba Inu kah, atau apakah gitu. Kalau arbitrage gitu. Kalau trading grid itu cuma istilah untuk trading otomatis lah gitu, mendeteksi nilai pasar menggunakan settingan atau bot atau AI gitu. Kalau dulu sih AI itu udah ada dari zaman dulu ya. AI itu kayak bot gitu. Kalau komputer kan mau main game, misal main sendiri tuh, misal main Ragnarok tuh, main sendiri itu kan pakai bot. Nah, AI itu kayak bot gitu. Jadi bisa mengoperasikan sendiri gitu, bisa menganalisa sendiri. Nah, di sini ada event ternyata 21 November sampai 30 November ya. Offline nih ya. Kepala utama 1 USDT, inviter, pengundang, anggota baru 2 USDT, bonusnya gitu ya. Ini juga ada tim pendiri smart walletnya. Cari tahu lah smart wallet ini beneran nggak atau cuma nyomot kayak Mark AI ya. Ini lebih cocok apple to apple sama Mark AI dulu, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun lalu lah ya. Banyak korbannya tuh ya. Meskipun di sini ada gambar robot ya, maksud AI di sini bukan robot kayak gitu, bukan ya, bukan robot cleaning service, bukan. Nah, terus di sini pendapatan dalam 3 bulanan ya. Modal $100 jadi 11 jutaan, modal $200 jadi 22 jutaan, modal $300 jadi 33 jutaan, modal $500 jadi 55 jutaan. Hati-hati, ini menjanjikan profit stabil, penghasilan yang pasti ya.
Jangan sampai ujung-ujungnya Anda modal gitu kan. Modal jadi modal gitu kan, hilang duit Anda gitu kan. Ini nggak logis ya. Apalagi ini kripto, modal dan profit berjalan terus dalam 3 bulan, nggak bisa. Kalau benar ini ya, benar, tawarin ke Bapepti, tawarin ke Menteri Keuangan, negara bisa nyimpen $1.000 di smart wallet ini ya, kali 3 bulan, per 3 bulan utang negara lunas loh, bisa lunas loh. Ini nggak logis ya, ini ponzi money game teman-teman. Harap hati-hati nih, yang lagi gencar rekrut member stop ya, sebelum terendus SWI gitu. Biasanya saya kalau bikin konten seperti ini, langsung sebelum bikin konten laporin dulu nih ada investasi bodong gitu ke SWI. Oke. Smart wallet ini meskipun di websitenya agak typo ya, agak typo, smartwalrt.com tuh kan bisa lihat ya, smart wallet, harusnya wallet gitu kan, ini walret gitu, RT ya. Terdaftarnya bulan 5 tanggal 30 Mei 2023, 6 bulan ya, umurnya baru 6 bulan. Kalau ada yang ngeyel, wah ini udah dari tahun berapa, misal 2021, 2020, ini tuh websitenya terdaftar, ini kan online, terdaftar pada tanggal 30 bulan 5 2023, nggak bisa ngelak. Ini terdaftarnya 6 bulan yang lalu websitenya. Jadi nggak usah ngeyel ini udah 1 tahun 2 tahun berdirinya, jangan ya, ini 6 bulan. Nah, wah itu bukan websitenya bang, salah ngetik tuh. Ya ini apa tuh, diklik ya ini ya kan, kata saya tadi juga typo, harusnya wallet gitu kan, ini jadi walrt.com gitu kan. Nah jadi teman-teman, nah, kesimpulannya adalah smart wallet ini pertama nggak terdaftar di Bapepti, karena kalau yang berkaitan dengan kripto, mau broker apa kayak gitu, saham forex, kripto, itu harus ada izin Bapepti. Contoh yang ada izin Bapepti apa? Ini saya bukan promosi, ada Pintu, Peluang, Indodex ya. Terus masih banyak lagi yang legal terdaftar di Bapepti, harus terdaftar di Bapepti ya. Kalau smart wallet ini selama nggak terdaftar di Bapepti, itu ilegal alias bodong. Plus tadi menjanjikan passive income yang stabil 2% per hari, bulanannya wah lebih gila lagi, per 3 bulanannya tadi kan $100 bisa jadi 11 jutaan. $100 kan cuma 1.300.000 ya sekarang ini kalau ngikutin tren ya. Kalau misal di smart wallet ini $1 1.500.000 ditentukan gitu ya, 1.500.000, masa iya 3 bulan jadi 11 juta. Dalam jangka 3 bulan itu bisa apapun terjadi terhadap pasar kripto gitu teman-teman ya. Jadi smart wallet ini investasi bodong, money game, skema ponzi, udah jelas ya tadi, dari undangan pertama, rekrutan kedua ya, ketiga dan seterusnya ya. Contoh lah Mark AI dulu. Oke, Mark AI dulu 6 bulan sih ya, ini juga udah 6 bulan ya, tapi saya lihat gencar banget di pelosok-pelosok. Semoga nggak ada yang jadi korban lah, tapi nggak mungkin ya, ponzi itu selalu menelan korban. Oke, terima kasih nih buat teman-teman, silahkan share video saya ini supaya tidak terjerumus di smart wallet. Kirain bener-bener smart, ternyata ini dungu wallet ya, wallet kripto untuk bebek dungu ternyata teman-teman ya, bukan smart wallet ini, lebih tepatnya dungu wallet ya, atau kalau smart wallet yang akan melahap uang bebek dungu gitu ya. Lihat aja nanti scam ini, pasti scam. Umurnya udah 6 bulan. Kalau udah ada kantor cabang, ada event-event gede, acara-acara, udah itu langkah terakhir mengeruk dana masyarakat. Biasanya aplikasi seperti ini kalau mau scam ya, ngadain acara ya, pada saat acara itu dikasih reward ya, pada saat acara berlangsung yang jadi bawahan dapat, yang jadi atasan dapat komisi langsung gitu ya. Bahkan kadang suka ada berhadiah handphone apalah gitu, ujung-ujungnya setelah acara kayak gitu scam gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu saya ingatkan teman-teman ya, di balik korban investasi bodong, money game, skema ponzi, itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemelihara serta menjadi penikmatnya. Yaitu siapa? Pemain ponzi, leader ponzi yang nggak punya hati nurani gitu, nggak punya hati nurani, jerumusin bebek dungu. Bebek dungu itu orang awam yang ngeyel, dikasih tahu ngeyel ya, bohong ini, nggak perlu punya keahlian ya. Perlu lah minimal keahlian dalam berpikir. Kalau Anda tidak punya keahlian dalam berpikir saja, nggak punya keahlian, ya pantas Anda kecemplung di ponzi.